kali ini kita akan membahas materi tentang faktor pendorong dan tipologi perubahan organisasi. Saat ini, tantangan paling berat yang dihadapi manajer sebuah perusahaan adalah perubahan lingkungan bisnis yang begitu cepat. Lingkungan bisnis saat ini terus mengalami perubahan dan perubahannya serba tidak menentu. Bukan hanya itu, sifat perubahannya seringkali tidak bisa diprediksi lebih awal. Sulit dilacak kemana arah perubahan tersebut akan bermuara. Nah, perubahan lingkungan yang begitu dramatik tersebut salah satunya dipicu oleh kemajuan teknologi informasi yang mendominasi dunia saat ini. Pada tahun 1980-an, masyarakat masih berebut untuk mendapatkan sambungan telepon rumah karena PT Telkom sebagai penyedia jasa telepon memiliki jumlah jaringan yang masih sangat terbatas dibandingkan dengan permintaan masyarakat pada saat itu. PT Telkom berhasil mengatasi persoalan tersebut dengan cara bekerja sama dengan masyarakat atau pelaku bisnis, yakni dengan mendirikan wartel. Namun, sejak tahun 1990-an, bersamaan dengan mulai maraknya penggunaan telepon seluler, wartel pun mulai sepi pengunjung. Masyarakat pengguna jasa telepon mulai beralih ke telepon genggam yang lebih fleksibel. Nah, gambaran di atas menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan PT Telkom memiliki resiko yang tidak kecil. Meski begitu, PT Telkom masih bisa mengatasi resiko ini dengan terus melakukan perubahan, yakni mengubah fungsi telepon rumah sebagai media internet, di mana hal tersebut belum tentu berhasil dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang lainnya. Tarik ulur antara stabilitas dan perubahan organisasi merupakan salah satu faktor pendorong dalam organisasi. Bagi organisasi, lingkungan merupakan faktor penting, mengingat sumber daya yang dibutuhkan organisasi hanya lingkungan yang menyediakan. Demikian juga untuk menjual barang dan jasa yang dihasilkannya, hanya lingkungan yang bisa menampung. Jadi, seperti halnya menjaga stabilitas organisasi, perubahan juga sangat penting. Keduanya dimaksudkan agar kinerja organisasi terus meningkat. Palmer 2016 menyatakan bahwa ada 4 yang harus dilakukan oleh seorang manajer perusahaan. Yang pertama, menstabilkan kondisi organisasi yang tidak stabil dan pada saat bersamaan membuat organisasi lebih dinamis ketika semuanya serba kaku. Di satu sisi, organisasi dituntut selalu dalam keadaan stabil agar orang-orang yang bekerja di dalamnya merasa nyaman dan tidak mengalami gangguan yang berarti dalam bekerja. Situasi seperti ini menyebabkan organisasi tidak lagi fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan, bahkan cenderung menolaknya. Kalau situasi seperti ini tidak segera diatasi, sangat mungkin organisasi menjadi statis dan ujung-ujungnya tidak lagi bisa beradaptasi dengan lingkungan. Oleh karenanya, perubahan organisasi menjadi sebuah keharusan agar organisasi menjadi semakin dinamis dan fleksibel. Yang kedua, manajer harus beradaptasi terhadap lingkungan yang sedang berjalan dan tidak lupa mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang. Organisasi sering dimetaforakan sebagai makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Beradaptasi dengan lingkungan berarti organisasi mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan lingkungan yang ada. Jika lingkungan organisasi berubah, maka organisasi juga harus berubah. Yang ketiga,
manajer harus memperbaiki kondisi yang berjalan dan menemukan hal-hal baru yang seharusnya dimiliki oleh organisasi. Namun, kadang-kadang sekedar memperbaiki kondisi organisasi yang tidak pas dirasa tidak cukup. Para manajer juga harus menemukan hal-hal baru yang memang seharusnya dimiliki oleh organisasi dan belum dimiliki oleh para pesaingnya. Bahasa sederhananya, organisasi harus selalu berinovasi untuk menciptakan keunggulan bersaing dengan pesaingnya. Yang terakhir, manajer harus menjadi pemimpin dalam pembaharuan tanpa harus merusak tradisi atau kebiasaan yang ada. Organisasi dituntut untuk selalu menjadi pembaharu, sebab dengan pembaharuan, organisasi tersebut bisa menjadi trendsetter. Artinya, sebagai pembaharu, organisasi akan selalu tampil di depan dan menjadi panutan bagi organisasi-organisasi lainnya. Mengapa organisasi berubah? Salah satu sebabnya karena di dalam kehidupan organisasi terdapat banyak pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga tarik ulur antar pihak-pihak tersebut menyebabkan perubahan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Selain karena tarik ulur antara pihak-pihak yang berkepentingan, ada dua alasan lain juga menyertai perubahan organisasi. Yang pertama, alasan ekonomi, yang biasa disebut dengan teori E. Asumsi yang melatar belakangi alasan ekonomi adalah keberlangsungan hidup sebuah organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada kepuasan para pemegang saham atau pemilik organisasi terhadap kinerja organisasi. Jika merasa tidak puas, langkah terburuk yang dilakukan para pemilik adalah memindahkan modalnya ke perusahaan lain yang lebih menguntungkan. Apalagi dengan bantuan teknologi informasi yang ada, para investor bisa dengan mudah memindahkan dananya dari satu pasar modal ke pasar modal yang lain yang lebih memberikan keuntungan finansial baginya. Namun, jika para pemilik tidak menghendaki langkah tersebut, tetapi menginginkan agar perusahaannya tetap eksis dan terus berkembang, maka mereka bisa menggunakan pengaruhnya untuk mengganti para manajer yang berkinerja buruk. Hal ini bisa diartikan bahwa perubahan bagi para manajer merupakan alat untuk menghindari pemecatan dirinya, dan sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar sejalan dengan kepentingan para pemilik. Alasan kedua, mengapa organisasi berubah, bisa dilihat dari perspektif pembelajaran organisasi, atau yang populer disebut sebagai teori O. Memang betul bahwa tujuan akhir dari eksistensi organisasi adalah untuk memuaskan kepentingan para pemilik. Namun, tidak boleh dilupakan juga bahwa kepentingan para pemilik hanya bisa terwujud jika proses internal berjalan dengan baik. Artinya, perubahan organisasi tidak secara langsung ditujukan untuk memuaskan kepentingan para pemilik, tetapi lebih ditujukan untuk memperbaiki kinerja proses organisasi. Agar proses internal bisa berjalan dengan baik, dua syarat berikut harus dipenuhi. Yang pertama, organisasi memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua, orang-orang yang bekerja di dalam organisasi mau mengupayakan dan terus belajar dalam rangka memperbaiki proses aktivitas sehingga organisasi bisa bekerja secara efisien. Tekanan dari lingkungan eksternal merupakan salah satu faktor pendorong perubahan organisasi. Lingkungan eksternal selalu memberi tekanan kepada organisasi sehingga para manajer mau tidak mau harus meresponnya. Dalam hal ini,
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hidup matinya sebuah organisasi sangat bergantung pada kekuatan yang berada di luar organisasi yang selalu memberi tekanan kepada organisasi tersebut. Dilihat dari sisi jenis tekanan lingkungan yang menyebabkan organisasi harus berubah, bisa dikatakan bahwa para manajer bersedia melakukan perubahan organisasi lebih disebabkan karena beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, mengikuti tren perubahan yang terjadi pada industri. Yang kedua, keharusan melakukan perubahan. Yang ketiga, perubahan geopolitik yang terjadi. Yang keempat, penurunan pasar. Yang kelima, terjadi persaingan yang sangat tinggi. Yang keenam, menjaga reputasi dan kredibilitas organisasi. Keengganan organisasi berubah. Meski sudah diuraikan bahwa perubahan lingkungan eksternal menyebabkan banyak perusahaan melakukan perubahan, namun tidak semua organisasi meresponnya dengan cara yang sama. Ada sebagian organisasi merespon perubahan dengan sedikit hati-hati. Ada yang agak lambat. Ada yang tidak mau meresponnya karena beranggapan bahwa perubahan lingkungan eksternal hanya bersifat sementara. Bahkan ada juga yang tidak menyadari jika terjadi perubahan lingkungan sehingga perusahaan ini sama sekali tidak memberi respon. Nah, pada bagian ini akan diuraikan 3 isu penting yang berkaitan dengan keengganan organisasi merespon perubahan lingkungan. Yang pertama, pembelajaran organisasi versus ancaman yang menyebabkan rigiditas. Teori pembelajaran organisasi di satu sisi menegaskan bahwa tekanan lingkungan seperti persaingan yang sangat tajam dan menurunnya pasar akan mendorong perusahaan untuk melakukan perubahan dan inovasi-inovasi baru dalam rangka untuk mengatasi masalah tersebut dan menutup gap antara kinerja organisasi dan harapan masyarakat. Sementara itu, Threat rigidity theory menyatakan sebaliknya. Organisasi yang menghadapi ancaman eksternal justru menyebabkan para manajernya tidak mampu membuat terobosan-terobosan inovatif karena terkendala oleh tekanan lingkungan tersebut. Nah, teori kedua ini menegaskan bahwa organisasi yang sedang menghadapi tekanan lingkungan eksternal justru tidak mampu melakukan perubahan organisasi. Beberapa contoh seperti yang dialami oleh Nestle atau Nike yang begitu lamban dalam merespon tekanan lingkungan eksternal memperkuat keberadaan threat rigidity teori ini. Threat rigidity teori inilah yang dianggap menjadi penyebab mengapa organisasi tidak bisa melakukan perubahan manakala lingkungan eksternal sesungguhnya menuntut organisasi itu untuk melakukan perubahan. Yang kedua, lingkungan bersifat objektif versus konstruktif. Manajer pada organisasi yang berbeda atau bahkan para manajer pada satu organisasi yang sama tidak jarang melihat apa yang sedang terjadi di lingkungan eksternal dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, interpretasi terhadap lingkungan tersebut juga berbeda sehingga apakah lingkungan tersebut perlu direspon dengan perubahan atau tidak sangat tergantung pada persepsi sang manajer. Ada 2 kesalahan yang biasanya terjadi. Yang pertama, ketika lingkungan organisasi secara objektif sesungguhnya stabil, para manajer menganggapnya lingkungan tersebut turbulen sehingga mereka melakukan beberapa tindakan sejalan dengan anggapan tersebut, padahal mestinya tidak perlu. Dan kesalahan yang kedua, keadaan di mana lingkungan eksternal secara objektif sesungguhnya turbulen, tetapi para manajer menganggapnya sebaliknya, sehingga tidak melakukan tindakan apa-apa dan akibatnya mengancam keberlangsungan hidup organisasi. Yang ketiga,
perubahan organisasi versus stabilitas organisasi. Monnet mengatakan bahwa sejauh mana tekanan lingkungan eksternal akan mendorong terjadinya perubahan inovatif sangat tergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama, institusionalisasi misi organisasi. Jika misi organisasi terinstitusionalisasikan secara mendalam kepada pemangku kepentingan atau stakeholder, semakin kecil kemungkinannya tekanan lingkungan eksternal akan direspon dengan perubahan. Yang kedua, difusi kekuasaan dan sumber daya organisasi. Semakin kekuasaan terkonsentrasi di tangan pimpinan organisasi, semakin besar pula kemampuan organisasi untuk membuat keputusan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka melakukan perubahan organisasi. Dan yang ketiga, alasan rasional yang dikemukakan manajer dalam menjelaskan mengapa organisasi mengalami penurunan. Jika para manajer tidak mengemukakan alasan rasional mengapa organisasi perlu berubah, maka perubahan hampir pasti tidak mendapatkan dukungan internal. Yang terakhir dari faktor pendorong perubahan organisasi yaitu tekanan dari dalam organisasi. Bukan hanya faktor eksternal yang menyebabkan organisasi harus berubah. Dalam batas-batas tertentu, faktor internal organisasi juga sering memberi tekanan agar organisasi melakukan perubahan. Di antaranya ada pertumbuhan organisasi, kebutuhan organisasi untuk mengintegrasikan dan berkolaborasi. Yang selanjutnya ada kebutuhan akan identitas baru, diangkatnya pimpinan baru, dan faktor politik dan kekuasaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipologi perubahan organisasi. Setelah memperoleh gambaran dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan organisasi, baik faktor eksternal maupun internal, tentunya para manajer yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup organisasi bisa menyikapi dan mengambil keputusan penting sejauh mana organisasi yang dikelolanya perlu atau tidaknya berubah. Dari banyaknya ragam tipologi perubahan, nanti akan ditunjukkan bahwa di samping ditemukannya ada kesamaan tipologi, terdapat pula ada perbedaan dalam cara mengungkapkan jenis perubahan organisasi. Terlepas dari itu semua, pada intinya keragaman tipologi perubahan bersifat saling melengkapi. Untuk aplikasinya, kita dapat memilih salah satu pendapat yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang kita hadapi. Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk mengkombinasikan berbagai pendapat tersebut sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, ada konsep perubahan terencana versus konsep perubahan dadakan. Konsep perubahan terencana terdiri dari 4 fase, yaitu pertama ada fase eksplorasi. Pada fase ini, organisasi dituntut untuk melakukan eksplorasi dan memutuskan apakah organisasi tersebut menghendaki perubahan secara spesifik pada kegiatan operasinya. Yang kedua, fase perencanaan. Setelah terjadi kesepakatan antara konsultan dan pihak manajemen organisasi, tahapan berikutnya adalah memahami masalah yang dihadapi organisasi. Yang ketiga, fase tindakan. Pada fase ini dilakukan implementasi perubahan yang didasarkan pada perencanaan perubahan sebelumnya. Prosesnya meliputi desain untuk menggerakkan kondisi berjalan menuju kondisi yang diharapkan, termasuk menetapkan aransemen yang cocok
untuk mengelola proses perubahan dan dukungan terhadap tindakan yang dilakukan, dan mengevaluasi terhadap implementasi perubahan dan memberikan umpan balik terhadap hasil yang telah dicapai sehingga bisa dilakukan tindakan koreksi yang dianggap perlu. Yang terakhir, fase integrasi. Tahap ini dimulai setelah perubahan berhasil diimplementasikan. Pada tahap ini, perhatian ditujukan pada upaya untuk melakukan konsolidasi dan stabilisasi hasil perubahan sehingga perubahan menjadi bagian hidup sehari-hari dan tidak diperlukan lagi adanya kondisi khususnya hanya sekedar untuk mempertahankan hasil perubahan. Jika tadi kita sudah membahas tentang perubahan yang terencana, sekarang kita akan membahas perubahan yang mendadak. Perubahan mendadak dengan demikian merupakan proses perubahan yang terus berkembang dan secara alami tidak bisa diprediksi. Konsep ini menganggap bahwa perubahan merupakan proses terbuka yang melibatkan saling peran antara berbagai macam variabel dalam organisasi. Termasuk di dalamnya ada konteks perubahan, proses politik, dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan perubahan. Tipologi yang kedua yaitu first order versus second order change. Secara umum, bisa dikatakan bahwa first order change merupakan perubahan yang dimaksudkan agar kondisi organisasi dapat beroperasi lebih lancar. Oleh karena itu, dalam perubahan ini dilakukan beberapa penyesuaian pada sisi sistem, proses, atau struktur organisasi, tetapi tidak merubah landasan-landasan fundamental organisasi seperti strategi, nilai-nilai inti organisasi, atau identitas diri organisasi. Jadi, first order change pada intinya sekedar mempertahankan dan mengembangkan organisasi dalam rangka mempertahankan kontinuitas dan tatanan organisasi. Dilihat dari skala perubahannya, first order change merupakan perubahan yang berskala kecil, bersifat incremental dan adaptif. Sementara itu, second order change merupakan perubahan mendasar yang bersifat transformasional, radikal, dan fundamental, sehingga mengubah tatanan inti organisasi. Sesederhananya, second order change ini bukan sekedar merubah organisasi, tetapi mentransformasi organisasi. Oleh karena itu, second order change biasanya merupakan perubahan berskala besar dan diskontinu. Tipologi yang ketiga yaitu tipologi perubahan dari perspektif konsultan. Sebagaimana yang kita ketahui, tugas utama seorang konsultan adalah memberi arahan kepada manajer bagaimana perubahan seharusnya dilakukan. Tipologi ini menggabungkan dua tipologi perubahan, yaitu second order change dan planned change, sehingga dihasilkan tipologi baru, yaitu second order planned change. Menurut Levy, meski perubahan organisasi bersifat transformatif atau mendasar, dari kacamata konsultan, perubahan tersebut tetap saja merupakan perubahan terencana yang ada awal dan ada akhirnya. Berdasarkan pandangan ini, Levy mencoba memahami konsep second order change melalui 3 perspektif yang berbeda, yaitu mengapa organisasi berubah, bagaimana organisasi berubah, dan apa yang harus diubah. Tipologi perubahan yang keempat yaitu tipologi perubahan organisasi menurut Grundy. Selain tipologi perubahan organisasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya,
masih ada tipologi lain, diantaranya tipologi perubahan yang dikemukakan oleh Grundy pada tahun 1993. Menurut Grundy, perubahan organisasi bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, smooth incremental change. Smooth incremental change merupakan jenis perubahan yang mencakup serangkaian perubahan yang berlangsung pada kecepatan yang konstan dan lingkungan eksternal yang relatif stabil. Pada perubahan jenis ini, mereka yang mengarahkan proses perubahan biasanya melibatkan orang-orang yang terkena dampak perubahan. Orang-orang yang nantinya terkena dampak perubahan tidak saja memperoleh dukungan, tetapi juga dibimbing dan dilatih sehingga mereka dapat berkontribusi dalam proses perubahan dan merasa nyaman dengan hasil perubahannya. Yang kedua, bumpy incremental change. Seperti halnya smooth incremental change, perubahan jenis ini ditandai oleh lingkungan eksternal yang relatif tenang dan dalam batas-batas tertentu kalaulah ada perubahan, tingkat perubahannya masih bisa diprediksi. Artinya, lingkungan yang relatif tenang sekali-sekali disela percepatan gerak perubahan baik dalam hal frekuensi, durasi maupun besarannya. Pemicu perubahan jenis ini selain mencakup perubahan lingkungan di mana perusahaan beroperasi, juga bisa saja bersumber dari perubahan internal seperti tuntutan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Yang ketiga, discontinuous change. Perubahan yang ketiga menurut Grundy ini dapat didefinisikan sebagai perubahan yang ditandai oleh pergeseran-pergeseran cepat atas strategi, struktur, atau budaya, atau ketiganya sekaligus. Setelah tipologi perubahan organisasi menurut Grundy, selanjutnya ada tipologi perubahan alami. Secara alami, sesungguhnya setiap organisasi selalu mengalami perubahan, disadari atau tidak. Proses perubahannya bisa dilacak sejak pertama kali organisasi tersebut berdiri. Sebagaimana kita ketahui, pada umumnya terbentuk sebuah organisasi dimulai dari tahap penuangan ide sampai pada tahap lahirnya sebuah organisasi yang berlanjut sampai dengan organisasi tersebut eksis dan bisa melakukan kegiatannya. Tentunya siapapun yang mendirikan organisasi tidak hanya berharap organisasi tersebut sekedar bisa hidup dan menjalankan kegiatannya, namun juga berharap agar organisasi yang didirikannya terus tumbuh berkelanjutan. Dengan kata lain, setiap organisasi hampir pasti selalu mengalami siklus hidup dan pada setiap tahap dalam siklus hidup tersebut pasti mengalami perubahan.